Kalau dulu kan ibaratnya motret nyetrit tuh kayak random aja gitu. Semuanya. Sikat. Jadi sekarang mah motret lebih kayak saya pengen bikin cerita ini, saya motret apa gitu. Kalau misalkan emang kebutuhannya ada di cerita itu, ya udah saya motret. Halo, balik lagi di Voice of Raw. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kurnia Ngayuga Widodo. Wibowo. Nggak mau Widodo aja nih? Enggak, jangan. Kenapa? Benci sama Jokowi? Enggak, jangan. Ya Wibowo. Wibowo. Ya maksudnya Widodo. Aku tuh suka kebalik sama Mas Kurnia di Widodo kan sama Kurnia jadi Wibowo ya. Oh iya Wibowo. Jadi fotografer asal Cirebon ya. Iya. Ya, yang udah pameran. Terakhir pameran di 3 tempat sekaligus ya sebulan ya. Benar gak sih? Iya, alhamdulillah kan. Yang pertama tuh di Jakarta. Iya. Apa tuh? Permata Yacht Photo Story. Permata Yacht Photo Story. Hasil workshop berarti ya dipamerin. Hasil workshop. Yang kedua di sini. Iya, Manifesto Pasar. Manifesto Pasar. Yang ketiga di Bandung Fotografi Triennale. Bareng saya. Iya, bareng Kang Arif. Sebelahan ya. Cuma kehalang tembok. Nah, itu jadi udah 3 dalam 1 bulan 3 pameran sekaligus. Gila. Produktif banget ya. Ya, lumayan kan. Awalnya tapi penasaran nih, kan kita udah kenal udah lumayan lama ya, sebenarnya dari 2017-an ya. Iya, 2017. Komunitas street itu ya. Iya. Nah, itu awal-awal juga foto terjun ke dunia foto atau sebelumnya ada lagi? Saya tuh mulai foto tuh 2016. 16. Tapi waktu itu masih kan ikutnya komunitas lokal di Cirebon. Ada ya? Ada. Ya kan benar masih ada. Iya, ada. Namanya Instan Nusantara Cirebon. Oh, Cirebon, iya, bukan Jawa Barat ya? Bukan. Oke. Terus kan rata-rata di situ mainnya tuh landscape kayak gitu, fotografi landscape, pemandangan kayak gitu. Nah, waktu itu masih belum kenal street. Kenal street tuh ya dari Instagram sih sebenarnya. Awal-awal 2017, terus ya kenal Kang Tirta, Kang Arif, Algi kayak gitu, Kang Aga. Oke. Ya awalnya landscape dulu. Terus pas landscape itu motret apa aja? Motret pantai, di Cirebon ada pantai. Bareng-bareng gitu beramean? Iya, kadang kayak gitu, kadang sendiri kayak gitu. Tapi seru? Ya awalnya menarik, cuma lama-lama bosen juga gitu. Plus peralatannya kan mahal tuh, kalau misalkan mau slow speed apa segala macem. Terus pakai filter filter kayak gitu mahal, terus kurang seru lah, pada akhirnya bosen karena tempatnya di situ lagi, terus yang dihasilkan fotonya kayak gitu lagi. Jadi apa ya gitu yang menarik. Jadi ngulik-ngulik, ketemu street fotografi gitu. Jadi menurut juga foto landscape itu bosan? Iya. Benar, jangan. Enggak. Pada saat itu. Sekarang kan landscape akhirnya kan belajar, ibaratnya landscape nggak cuma itu doang gitu. Banyak variasi lain lah ibaratnya. Setelah kenal street justru ya? Iya. Setelah kenal street. Oh, oke. Ya. Yang jadi ada sisi menarik lain ya? Iya. Apa tuh? Ya kayak new topografi, jadi kayak motret perkotaan kayak gitu, banal-banal perkotaan kayak gitu. Tapi tetap irisannya sama street sebenarnya. Iya, irisannya gitu. Cuma karena emang dulu sempat motret landscape jadi agak ke bawah juga gitu ya, pendekatan gitu. Oke. Jadi 2017 motret street, terus kayaknya ngilang ya? Sempet ngilang. Bener gak sih ngilang kan? Iya, 2019 ke atas. Iya, ngilang. Kirain itu udah gak motret, tapi ternyata balik lagi gara-gara NFT. Oh gitu ya? Oh NFT ya, bener ya? Iya, mulai motret lagi tuh pas NFT itu. Tapi itu berhenti motret kenapa? Sempat berhenti? Karena bosan mungkin. Berarti street ngebosenin juga? Lebih ke motret mah sebenarnya tetap, cuman uploadnya mungkin ya. Jadi kalau misalkan kemana-mana kan tetap bawa kamera gitu ibaratnya. Cuman uploadnya aja mungkin yang rada jarang gitu, lebih ke bosen main Instagramnya sebenarnya waktu itu. Pada saat itu motret mah nggak berhenti kan? Motret nggak berhenti. Oke, kirain tuh bener-bener motret tuh berhenti gitu, tapi nggak ternyata ya? Enggak, tetap motret. Berarti bukan berhenti motret sebenarnya. Oh iya, nggak berhenti motret. Cuma berhenti nge-share hasil fotonya aja ya? Iya. Kenapa, hasilnya jelek atau enggak? Enggak. Terus gitu, tidak layak share gitu atau gimana? Enggak, lebih ke praktik Instagramnya aja, kayak share dapat like kayak gitu tuh jenuh gitu tuh. Tujuan berkaryanya tuh nggak ada gitu. Iya.
sampai akhirnya ketemu NFT terus butuh duit apa gimana? Awalnya iya mungkin. Tapi dari sana kan ngelihat peluang juga gitu. Ada komunitas, ada pertemanan lah di situ, bisa kenal sama orang luar juga gitu, terkoneksi sama banyak orang kayak gitu. Jadi alasan balik lagi itu sebenarnya karena NFT ya? Bukan alasan balik lagi sih, tapi lebih ke pemicu balik laginya. Pemicu balik lagi untuk share karya. Untuk share dan untuk berkarya gitu. Karena apa ya, apresiasinya mungkin lebih dapet ya dibanding. Karena duit ya? Iya, karena apresiasinya duit. Dapat duit kan, dikasih duit. Lebih nyata gitu. Lebih nyata dikoleksi gitu kan. Oke, jadi peran NFT bagi Yoga tuh apa sih? Peran NFT titik balik mungkin untuk ya? berkarya pada saat itu. 2021 berarti? Iya 2021 akhir. Oh iya akhir kita kan bareng. Cuma saya berhenti karena nggak laku juga semakin melejit. Sampai sekarang kayaknya udah punya ini sendiri ya, kolektor sendiri kayaknya Yoga. Iya alhamdulillah kan. Alhamdulillah ya. Berarti perannya tuh jadi titik balik berkarya lagi berarti ya? Iya. NFT itu. Udah dapat apa aja? Udah dapat pertemanan. Enggak yang duit. Ya enggak sih, duit aja biasa. Manfaat, tapi dari NFT itu dapatnya apa aja sih? Maksudnya Yoga tuh udah dapet tujuan motret lagi atau apa gimana? Tujuan motret lagi. Soalnya jadi semenjak NFT kayaknya agak berubah tuh si hasilnya ya, hasil karyanya. Iya. Itu kenapa tuh bisa ngerubah gitu? Ngerubah soal yang jahit apa gimana? Enggak, semua. Kayak semua. Tujuannya juga kayaknya sekarang lebih nyeni, agak-agak nyeni gitu kan. Dulu kayak biasa street biasa gitu. Mungkin karena apa ya, kan di NFT kan banyak, ibaratnya bukan cuma fotografer ya. Ada kolase artis, ada pelukis juga, terus fotografi juga banyak yang eksperimental juga gitu. Mungkin dari sana dapat inspirasi gitu. Trigger ya? Trigger buat ternyata foto bisa apa ya, bisa di macam-macam lah istilahnya. Jadi alasan juga pakai mix media tuh itu sebenarnya. Iya, salah satunya inspirasinya dari situ sebenarnya. Soalnya kalau nggak salah Yoga tuh yang pakai mix media tuh termasuk yang itu ya, yang Permata Yacht Iya, Permata Yacht Foto Story ya. Itu juga pakai mix media juga. Itu ceritanya apa sih kemarin? Cheng Ho apa gimana? Iya, tentang Laksamana Cheng Ho. Terus tentang Laksamana Cheng Ho. Jadi cerita dari awal aja mungkin ya. Sejarah berarti. Lebih ke apa ya, mengajak dia kembali ke masa kini sih. Enggak penelusuran sejarah secara mendalam gitu. Tapi lebih ke mungkin ke pengenalan tokohnya. Jadi waktu itu pas awalnya tuh saya mau nyari tentang Laksamana Cheng Ho di Cirebon. Jejaknya. Jejaknya. Cuman ternyata ketika ngobrol-ngobrol gitu sama ada narasumber, jejaknya tuh apa ya, nggak banyak dan beberapa tuh udah hilang lah istilahnya gitu. Nah mulai dari sana kayak berpikir gimana ya mau ngangkat tokohnya tetapi jejaknya sendiri udah nggak ada gitu, katakanlah gitu. Terus akhirnya ya udah, jadi dari sana tuh ada ide, ya udah saya ajak lagi aja Laksamana Cheng Ho ke sini gitu. Caranya dengan diandaikan gitu. Saya menyediakan tubuh saya untuk dirasuki Laksamana Cheng Ho gitu. Jadi sebenarnya yang karya yang di Permata Yacht Foto Story itu self portrait. Self portrait ya. Self portrait, saya pakai tripod terus saya motret diri saya sendiri. Terus habis itu ditimpa pakai mix media gitu. Mix media itu dijahit sama apa sih? Pakai marker terus dijahit gitu. Soalnya kayak dipakai pattern warna-warna krem gitu. Iya, warna emas itu. Warna emas ya? Itu dari apa tuh? Dari marker. Spidol emas. Digambar berarti si fotonya Iya, digambar. Di print terus digambar, dijahit, scan lagi. Iya. Kalau PR sih sebenarnya. Kerjanya tuh pertama riset tadi ya. Risetnya ngapain berarti? Wawancara, nyari artikel di internet, baca buku kayak gitu. Tapi jejaknya sebenarnya ada nggak sih? Gimana? Jejaknya? Jejaknya sebagian ada, sebagian simpang siur, sebagian hilang gitu. Hilangnya kenapa, tahu nggak? Kan waktu itu di Cirebon tuh ada berdiri mercusuar. Pernah didirikan mercusuar oleh Cheng Ho sebagai apa ya, bukti imbal terima kasihnya lah karena udah diizinkan berlabuh gitu. Nah mercusuarnya tuh konon sempat ada dan
pada zaman Belanda tuh dirubuhkan gitu. Oh, salah satu jejak terbesarnya mungkin. Iya, itu jejak terbesarnya di Cirebon itu. Oke. Jadi kenapa sih pengen Cheng Ho? Kan Cheng Ho itu sebenarnya identiknya sama Semarang ya? Nah, justru itu. Kenapa pengen di Cirebon tuh pengen diadain lagi? Kenapa sih? Pertama waktu itu pas Permatayot foto story emang pengen ngangkat isu lokal Cirebon gitu. Terus isu lokal Cirebon yang apa ya, yang menarik dan jarang diperbincangkan apa ya gitu. Ibaratnya kalau misalkan Sunan Gunung Jati ya orang-orang udah pada tahu gitu kan. Waktu itu pas ke Semarang, oh iya Cheng Ho di Semarang tapi kan pernah juga ke Cirebon gitu. Kayaknya menarik kalau misalkan angkat Cheng Ho dari Cirebon. Kayak gitu. Nggak tertarik itu yang bikin tentang keraton yang ada 4. Ya mungkin nanti lagi. Oh nggak berani? Enggak sih, belum aja mungkin belum. Kira-kira. Wah, jadi gitu tuh awalnya gara-gara ke Semarang juga sebenarnya. Iya, terus Semarang. Terilhami lah ya. Terilhami sama salah satunya yang tulisan di RRC yang apa soal isu lokal tuh apa sih di situ? Ada iya itu. Nggak salah ada ya isu lokal. Oke, jadi emang temanya milih sendiri berarti ya? Temanya ditentuin gak sih? Temanya, tema besarnya ditentuin journey. 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 maaf. Terus ya akhirnya terserah lah ya peserta mau apa gitu. Terus ya udah saya ngajuin itu. Hubungannya Cheng Ho sama Journey apa? Soal perjalanan balik lagi dia ke Cirebon. Ke Cirebon dan Semarang sebenarnya. Jadi saya ngangkatnya dari dua tempat, Cirebon dan Semarang, karena yang pertama karena orang-orang lebih mengenal Cheng Ho itu Semarang. Jadi pakai apa ya? Pendekatannya ke Semarang dulu baru masuk ke Cirebon gitu. Buat mengenalkannya. Terus yang mix media lagi yang privacy piracy juga ya? Iya, privacy piracy. Itu mah tentang apa, identitas orang-orang yang difoto di ruang publik, di ruang publik ya. Keresahan, ditutupin identitasnya gitu ya. Iya, keresahan soal street fotografi juga. Oh, gila. Udah lama nggak nyetir terus tiba-tiba datang-datang resah gitu ya. Iya, resah. Nah, terus mau ngeritik juga kali ya? Ngeritik diri sendiri sebenarnya. Oh, benar ya? Iya, diri sendiri. Nggak niat ngeritik street photographer lain? Enggak, kan saya sendiri juga waktu itu street photographer. Jadi mengkritik diri sendiri di masa lalu. Iya, kalau misalkan ada orang lain yang terkritik ya silahkan gitu. Okay. Tapi menurut juga setelah privacy piracy, ketika balik lagi nyetrit ke jalanan gimana perasaannya? Perasaannya lebih apa ya? Lebih waspada mungkin. Lebih hati-hati juga gitu. Oke. Karena setelah itu juga udah jarang nyetrit juga sebenarnya. Oh, udah jarang sebenarnya karena emang ngerasa dibatasin nggak gara-gara udah ngeluarin itu jadi kayak mau nyetrit tuh serba salah? Enggak sih. Takutnya jadi ada inkonsistensi. Enggak, nyetrit tetap. Tapi mungkin apa ya? Lebih ke yang jarang orang atau enggak motret tapi dari belakang gitu. Jadi lebih, kalau dulu kan ibaratnya motret nyetrit tuh kayak random aja gitu. Sikat. Jadi sekarang mah motret lebih kayak saya pengen bikin cerita ini, saya motret apa gitu. Kalau misalkan emang kebutuhannya ada di cerita itu, ya udah saya motret. Tapi kalau misalkan nggak ada kebutuhan di cerita itu, jadi saya nggak motret. Jadi kalau sekarang tuh kayak saya tuh pengen tahu dulu ya tujuan sebelum ke jalan tuh ngapain. Kalau dulu kan jalan dulu baru tahu ini motretnya gini gitu. Kayak gitu. Berarti merubah juga ya. Apa itu dari workshop ngaruh nggak sih? Workshop yang kemarin atau enggak? Ngaruh, tapi titik beratnya justru dari privacy piracy. Kayak dari situ kayak kayaknya kalau misalkan mau motret lagi lebih baik yang udah apa sih, karya kayak gitu, mau bikin karya apa gitu. Udah tahu tujuannya mau apa gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi udah jarang juga ya motret tanpa ada tujuan untuk sekedar motret, udah jarang sekarang ya. Udah jarang, mungkin kalau misalkan itu kayak iseng aja di HP nemu apa gitu. Pakai HP maksudnya. Nemu apa di jalan potret gitu. Nemu apa biasanya? Kucing atau enggak apa ya? Tulisan-tulisan lucu mungkin gitu. Iya. Kalau yang di foto Trinal itu apa? Dia itu bunga ya? Tapi dijahit juga kan? Iya, itu dijahit semua kayaknya. Kenapa itu bunga maksudnya apa? Itu kan waktu itu tuh ngerespon temanya kan tentang masa lalu. Saya aja nggak ngerti tuh. Saya juga ngulik-ngulik waktu itu. Ngerespon temanya waktu itu, mencoba merespon temanya masa lalu sebagai apa ya? Refleksi masa kini dan masa depan gitu. Apa ya kira-kira gitu. Terus tercetus soal pembangunan. Pembangunan apa?
ibaratnya pembangunan perilaku kota, manusia membangun kota, membangun rumah atau segala macam gitu. Itu kan judul karyanya Ruang Tumbuh. Jadi waktu itu tuh sebenarnya dari pertanyaan saya sih lebih ke apa ya? Kenapa ketika manusia membangun rumah lah katakanlah ataupun bangunan ada sesuatu yang dihilangkan gitu. Padahal kan maksud dia kan ngebangun tapi ada sesuatu yang dihilangkan gitu. Nah di situ kan ada kalau misalkan fotonya dilihat kan ada ya beton sama pohon kayak gitu. Jadi dari kontradiksi itu sebenarnya sederhana. Awalnya gitu ya. Iya. Oke, menarik. Jadi Yoga sebenarnya akhir-akhir ini sering pakai mix media jahit itu ya. Iya. Alasannya kenapa sih? Kenapa nggak bisa berkarya dengan hanya foto saja? Apa ngerasa tidak percaya diri dengan hasil yang foto aja gitu? Apa gimana sih? Lebih ke seru sih Kang sebenarnya. Oke. Dulu kan sebelum foto kan saya gambar. Gambar apa? Ngegambar ilustrasi, komik kayak gitu kan. Oke. Terus cuman kalau misalkan ngegambar tuh apa ya ngelihat kertas kosong kan jadi kayak stres gitu tuh. Ngelihat kertas kosong tuh apa ya mau ngapain gitu. Tapi pas ketemu mix media tuh kayak oh saya dapat foto nih kira-kira bisa direspon apa ya kayak gitu. Jadi lebih menarik sih buat saya pribadi gitu, lebih menyenangkan. Jadi bukan karena tidak percaya diri fotonya. Kalau fotonya foto doang nggak menarik gitu. Enggak sih. Enggak ya. Berarti kalau nanti dapat tantangan buat bikin karya tanpa mix media bisa. Benar. Bisa. BJB mau membiayai. BJB. Oke. Terakhir deh. Udah azan soalnya kan itu mau sholat ya. Oh iya. Ya Kang, siap. Selanjutnya nih ke depannya apa sih yang pengen juga lakuin atau capai dalam hal fotografi, karena kan sekarang tuh lagi kenceng banget nih pace-nya juga kreatif tuh kayak semua dituangin. Apa ya mau dicapai? Kedepannya Ya mungkin konsisten aja sih. Tetap ngasilin karya gitu. Terus ya lebih kepengen berjejaring sebenarnya. Oke. Berjejaring sama banyak orang gitu. Kayak kemarin ke Jeep Fest kan ketemu teman-teman baru ibaratnya. Oke gitu sih. Sebenarnya pengennya berjejaring dan konsisten dulu ya. Iya. Untuk selanjutnya nanti belum tahu juga ya mau. Belum tahu. Okay. Nextnya apa nih proyek yang paling dekat? Ada sih ngangkat Cirebon juga. Cirebon apa? Udang? Enggak soal laut. Tapi sebenarnya lebih spesifik ke lautnya. Cuman lokasinya di Cirebon. Abrasi bukan? Enggak, lebih ke soal sampah. Oke. Itu belnya. Alarmnya. Ya teman-teman, untuk episode kali ini kita sudahin dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.